Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian jawaban atas pandangan umum anggota Dewan terhadap rancangan kanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2023. Terlebih dahulu kami umumkan bahwa dari 25 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir tercatat sebanyak 16 orang dengan dividen quorum telah tercapai dan rapat dinyatakan sah. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rapat ke-12 rapat paripurna masa persidangan kedua namun sidang ke-4 tahun 2022-2023 dengan ini skor kami cabut dan rapat tidak cepat. Yang terhormat saudara yang terhormat saudara wakil kedua dan anggota DPRD yang berhadir, yang terhormat saudara Sekda Singkil, yang terhormat saudara asisten dan staf ahli bupati, yang terhormat saudara Sekwan dan para kepala dinas, kepala badan, yang terhormat saudara tokoh masyarakat, alim ulama, ketua OKB, BSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Sesuai dengan agenda kegiatan Dewan yang mana pada hari ini kita melaksanakan rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas laporan pandangan umum anggota Dewan. Untuk mempersingkat waktu, kami mintakan kepada saudara Budi Bupati menyampaikan jawabannya di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Aceh Singkil, yang kami hormati saudara sekretaris daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang kami hormati para asisten dan staf ahli Bupati Aceh Singkil, yang kami hormati para kepala satuan kerja perangkat kabupaten dalam jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yang terhormat pimpinan organisasi kemasyarakatan LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menerangi umat manusia dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang penuh peradaban ini. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pada hari Senin kemarin, tanggal 13 Februari 2023, kita telah sama-sama mendengarkan penyampaian pandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil terhadap rancangan kanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2023. Pandangan umum anggota DPRD Aceh Singkil tersebut disampaikan secara tertulis oleh 3 anggota Dewan. Yang pertama Bapak Lesti Kumangger, kedua Bapak Ahmad Fadli MAG, dan yang ketiga Bapak Aminullah Sagar SPDI, serta pandangan umum anggota DPRD Aceh Singkil yang disampaikan secara lisan oleh 3 orang anggota Dewan. Yang pertama adalah Bapak Taufik AND, kedua Bapak Fairuz SE, dan ketiga Bapak Irfan Surilimbo. Sebelum kami menyampaikan penjelasan lebih lanjut, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usul, saran dan pernyataan anggota Dewan yang terhormat yang telah disampaikan pada forum ini, sehingga menjadi bahan dan masukan bagi kami eksekutif dalam peningkatan kinerja ke depan dalam mengoreksi hal-hal yang belum tepat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai pandangan umum anggota Dewan yang terhormat terkait pertanyaan, kritik, saran, dan
yang disampaikan oleh Saudara Lentri Tumangger dapat kami tanggapi sebagai berikut. Menyikapi pandangan umum anggota Dewan yang terhormat, antara lain dapat kami tanggapi. Yang pertama, penataan pembangunan dan program prioritas yang belum masuk dalam skala prioritas dalam APBK tahun 2023 seperti pembangunan jembatan Kampung Situban Makmur. Untuk pembangunan jembatan Desa Situban Makmur ini diusulkan dalam skala prioritas pada dana otonomi khusus tahun 2024. Renovasi gedung sekolah dan pengadaan fasilitas sekolah dasar Negeri Tuhan Kecamatan Simpang Kanan diusulkan dalam skala prioritas pada dana operasi khusus DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2024. Pembangunan jalan menuju lokasi wisata Danau Kalis diusulkan dalam skala prioritas pada dana alokasi khusus Fisik tahun 2024 dengan ruas jalan kantor camat Danau Kalis. Keempat, pembangunan jalan serta sarana dan prasarana menuju lokasi air terjun 7 tingkat Sapuren, Sipitu, Desa Laygici, Kecamatan Simpang Kanan diusulkan dalam skala prioritas pada dana APBK tahun 2024. Terkait pengelolaan BUMD yang tidak maksimal, yaitu PAD dari kebun kelapa sawit ex Napasindo seluas 280 hektar, dapat kami jelaskan bahwa terkait lahan seluas 280 hektar yang dikelola oleh Perumda hanya seluas 80 hektar dan yang terproduksi seluas 48,35 hektar. Lahan tersebut diserahkan kepada Perumda dalam keadaan tidak terurus dan atau rusak, sehingga mengakibatkan produksi rendah. Berdasarkan hasil survei dengan SKPK teknis, lahan yang dikelola oleh Perumda tersebut hanya dapat memberikan kontribusi PAD sebesar Rp8.500.000. Ini merupakan pendapatan bersih yang diterima pemerintah setiap bulannya setelah dipotong biaya operasional dan produksi. Kemudian setiap 6 bulan sekali tim teknis akan melakukan evaluasi per bulan baik harga maupun produksi. Terkait dengan ini juga Bapak Ibu sekalian, kita sedang juga melakukan evaluasi terkait dengan manajemen BUMD. Saat ini kami sedang menunggu laporan kantor akuntan publik dari Banda Aceh untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan selama ini, dan juga kami sedang menyiapkan proses seleksi direksi dan pengawas Perumda karena memang mereka sudah habis masanya. Kemudian yang keenam, penyaluran dan pemanfaatan DID untuk pengalokasian program kegiatan bersumber dari DID telah dibahas bersama dengan SKPK teknis pengelola DID dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai pandangan umum anggota Dewan yang terhormat terkait pernyataan kritik dan saran serta penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Fakri, Magister Agama, dapat kami tanggapi sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut Baitul Mal, menerbitkan keputusan sepihak oleh Baitul Mal Aceh Singkil dapat kami sampaikan. Sejak tahun 2018, persentase alokasi zakat untuk menampung beasiswa santri pada 2 SNIF yaitu Fisabilillah dan SNIF Ibnu Sabil mendominasi, sehingga mengecilkan persentase untuk 2 SNIF fakir dan SNIF miskin. Seyogyanya, alokasi yang dominan untuk pendistribusian zakat ada pada SNIF fakir dan SNIF miskin sesuai menurut ketentuan syariah. Dan alokasi pendistribusian idealnya di atas 50%. Namun selama ini tidak pernah mencapai 50%. Jika merujuk kepada keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh nomor 01/KPTS dalam garis miring 2017 tanggal 11 Maret 2017, alokasi fakir miskin mencapai 58,12%. Kabupaten Aceh Singkil yang masih tergolong daerah termiskin di Provinsi Aceh dengan angka 19,18% pada tahun 2022, seyogyanya melalui zakat yang dikelola oleh Baitul Mal mampu mengambil bagian dalam kontribusi penurunan angka kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Konsekuensinya, dengan menempuh kebijakan penyesuaian terhadap persentase alokasi pendistribusian zakat pada SNIF Fisabilillah dan SNIF Ibnu Sabil yang tergolong besar di atas 42%. Kebijakan ini telah disepakati bersama dengan mengurangi nominal bantuan per santri menjadi Rp2.450.000 per tahun. Perjanjian antara Baitul Mal dengan para
pimpinan pondok pesantren yang dibuat setiap tahun dan terakhir MOU pada tahun 2021-2022. Terhadap laporan masyarakat, sistem pelayanan dan penanganan pasien pada RSUD Aceh Singkil dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami meminta maaf atas tidak optimalnya pelayanan pada RSUD Aceh Singkil. Kami telah menindaklanjuti langsung setelah sidang paripurna pandangan umum anggota Dewan kemarin. Kami melakukan peninjauan ke RSUD Aceh Singkil dengan mengumpulkan PLT Direktur, pihak manajemen dan seluruh dokter spesialis, dokter umum dan para perawat dalam waktu dekat ini. Kami akan evaluasi tata kelola dan manajemen RSUD, terutama dalam hal penyediaan UP untuk layanan ambulan yang ditanggung BPJS serta percepatan implementasi BLUD di RSUD agar RSUD ini dapat melayani secara lebih cepat dan fleksibel dan meningkatkan layanannya. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai pandangan umum anggota Dewan yang terhormat terkait pertanyaan, kritik dan saran serta penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Aminullah Sagara SPD dapat kami tanggapi sebagai berikut. 1. Mengenai distribusi lahan bagi para komandan, napol, dan masyarakat korban konflik sesuai amanat yang tercantum dalam MOU Helsinki. Karena ini sudah 17 tahun bersama Aceh, dapat kami sampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menyurati pimpinan DPRK Aceh Singkil untuk meminta persetujuan penyerahan seluas 100 hektar Kabupaten Gam, namun sampai sekarang belum ditanggapi. Yang kedua, menyangkut surat rekomendasi Ketua DPRK Aceh Singkil berdasarkan hasil SDP Komisi 1 DPRK Aceh Singkil tentang status koperasi Rimau Singkil Sawit Makmur atau RSSM yang beroperasi ke Kabupaten Aceh Singkil, dapat kami sampaikan pada saat SDP pimpinan koperasi bersangkutan tidak berhadir, dan begitu juga permintaan akan dokumen terhadap koperasi juga sampai sekarang tidak terpenuhi. Depan kami akan segera menindaklanjuti kembali rekomendasi Komisi 1 DPRK Aceh Singkil. Yang ketiga, kami sependapat dengan anggota Dewan terhormat bahwa untuk membangun Kabupaten Aceh Singkil yang tercinta ini tidak bisa sendiri-sendiri, tapi haruslah bersatu padu dan bergandengan tangan dan menyamakan persepsi untuk mencapai kalimatun sawah atau tujuan bersama, yaitu Aceh Singkil sehat, cerdas dan sejahtera. Sebagaimana ajakan Nabi untuk mencari titik temu di antara perbedaan yang ada. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ayat ini sejalan juga dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Manuel L. Quezon, Presiden Filipina, yang juga dipopulerkan oleh John F. Kennedy dan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Amerika Serikat dan Presiden Amerika, yang masih relevan untuk kita, para pengambil kebijakan di Aceh Singkil. Ungkapan tersebut adalah my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Loyalitas saya terhadap partai berakhir saat loyalitas saya kepada daerah dimulai. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai pandangan umum anggota Dewan yang terhormat terkait pertanyaan, kritik dan saran serta penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Taufik AMD dapat kami tanggapi sebagai berikut. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 645 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 599 formasi dengan rincian sebagai berikut. 1. Tenaga guru sebanyak 247 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 245 formasi, tenaga teknis sebanyak 80 formasi. Untuk tenaga guru sudah selesai tahap observasi, jumlah peserta yang lulus masih menunggu hasil resmi dari pusat. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang ikut seleksi kompetensi sebanyak 539 dan yang lulus sebanyak 214. Menanggapi pertanyaan anggota DPRK terhormat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, formasi tenaga kesehatan yang telah lulus passing grade
namun kalah dalam perantingan dan diminta pada tahun ini PPK Farmasi Kesehatan akan disamakan dengan tenaga guru. Untuk itu kami juga berharap kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI untuk menyamakan kelakuan tenaga kesehatan yang lulus passing grade seperti tenaga guru supaya langsung diangkat tanpa uji kompetensi lagi. Menteri Kesehatan RI berusaha untuk menempuh langkah-langkah untuk peserta yang lulus passing grade tahun 2022 agar langsung diangkat menjadi P3K. Untuk formasi P3K tahun 2023 agar memprioritaskan putra dan putri kepulauan agar menghindari kekosongan tenaga kesehatan pada Puskesmas Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Kami akan mendata para peserta putra dan putri Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat yang lulus P3K tahun 2022 dan akan ditempatkan ke kepulauan tersebut. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai pandangan umum anggota Dewan yang terhormat terkait pernyataan kritik dan saran serta penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Fairuz Tiar, Sarjana Ekonomi, dapat kami tanggapi sebagai berikut. Terkait permasalahan banyaknya hewan buaya yang banyak di aliran sungai yang sangat mengancam masyarakat, dapat kami sampaikan berdasarkan koordinasi kami dengan Kepala BKSDA Aceh akan memerintahkan Kepala Resort Wilayah 19 Aceh Singkil untuk melakukan pemantauan terlebih dahulu ke lokasi aliran Sungai Singkil, Kuala Baru. Selanjutnya akan dibentuk Satgas Penanganan Buaya dalam bentuk relokasi penangkaran buaya dan pemasangan papan informasi rambu-rambu tempat habitat buaya. Terhadap KJPP pembebasan lahan di Kecamatan Kuala Baru, hal ini dapat kami sampaikan bahwasanya untuk KJPP dan pembebasan tanah Kecamatan Kuala Baru telah kami anggarkan kembali pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2023. Dan ini menjadi perhatian khusus kami Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana di tahun 2003 ini bisa kita laksanakan. Yang keempat, abrasi Pantai Cemara Indah, Kecamatan Singkil Utara. Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah membuat 3 kegiatan DED, yaitu penanganan Pantai Pulau Sarok, Pantai Cemara Indah, dan Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak yang akan kita usulkan ke Kementerian PUPR RI melalui dana APBN yang disebabkan hal ini menjadi kewenangan pusat. Selain itu, untuk mengurangi resiko abrasi terhadap pedagang, kami akan berkoordinasi dengan pengelola agar mengatur jarak aman antara pantai di mana ombak pecah dengan lokasi penjualan. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai pandangan umum anggota Dewan yang terhormat terkait pertanyaan, kritik dan saran yang disampaikan oleh Saudara Irfan Surilimbong, dapat kami tanggapi sebagai berikut. Pemeliharaan perbaikan jalan. Dapat kami jelaskan bahwa pemeliharaan jalan yang akan dilakukan oleh PUPR Provinsi Aceh mulai dari ruas jalan Lipat Kajan sampai dengan ruas Jalan Singkil tahun 2023 ini telah dianggarkan sebesar 4 miliar dan saat ini dalam proses tender ataupun lelang. Yang kedua, terhadap jalan terobosan penghubung antar desa Gunung Lagan dengan Seping Baru, Kecamatan Gunung Meriah. Hal ini akan diusulkan dalam skala prioritas pada dana APBK 2024, mengingat ruas jalan ini tidak termasuk ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Singkil nomor 19 tahun 2017 tentang ruas jalan kabupaten. Ketiga, perencanaan pengendalian banjir Kabupaten Aceh Singkil dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil senantiasa mendorong pemerintah pusat agar dapat melanjutkan pembangunan tanggul Subatang. Pada tahun anggaran 2023 ini telah dialokasikan anggaran sebesar 8 miliar untuk penanganan banjir sepanjang 500 meter. Keempat, Blok Migas Singkil dapat kami jelaskan bahwa penandatanganan kontrak bagi hasil wilayah kerja offshore Southwest Aceh atau Blok Singkil antara Badan Pengelola Migas Aceh dengan kontraktor anak usaha Konrad Asia Energi Oswa Pte Limited telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 yang lalu. Komitmen eksplorasi berupa studi geologi dan geofisika dalam 3 tahun pertama kontrak, akuisisi data seismik 3 dimensi dan sumber eksplorasi. Selanjutnya, Kementerian akan menunggu dan siap memfasilitasi pihak kontraktor
untuk memulai kegiatan eksplorasi sesuai komitmen yang telah dituangkan dalam kontrak kerjasama. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian jawaban atas pandangan umum anggota Dewan terhadap rancangan kanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2023 atas segala perhatian, kerjasama, dan dukungan seluruh anggota Dewan yang terhormat beserta segenap masyarakat Aceh Singkil. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Aceh Singkil yang maju, demokratis, dan berkeadilan. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri seraya memohon bimbingan dan perlindungannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salat pada Nabi, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan sudut pangkat saja kepada pembicara terdahulu, yakni PJ Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Saya juga pernah kemarin pada rapat saya hadir karena ada hal-hal yang sangat imajinasi. Jadi di sini saya tidak menggunakan jawaban dari saudara Bupati bahwasanya di mana ada ramai yang mempertanyakan masalah bukan hanya yang masuk sampai 8 unit di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya Kecamatan Singkil Utara. Dari keluhan-keluhan masyarakat yang sampai ke saya, hal ini belum terjawab atau belum terrealisasi. Di sini saya mempertanyakan atau mengulang kembali dari apa yang dipertanyakan oleh Adinda Ramboga, bahwasanya sampai semana sudah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal menindaklanjuti dari keluhan-keluhan masyarakat ini. Saya mohon kepada Bupati itu dapat menjawab apakah ini diabaikan atau telah dieksekusi, sejauh mana sudah tindakan-tindakan yang dilakukan. Demikian, harinallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadiono. Semalam minggu yang lewat kan sudah disampaikan saudara Ramboga mengenai mengeksekusi nanti pokok denda akan rapat, karena itu hal yang prinsip bukan diumumkan di paripurna ini. Ada hal-hal yang harus pertimbangannya. Mohon dimaklumi tadi akan segera ditindaklanjuti. Mohon dimaklumi. Oke, dipersilakan saudara Taufik. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan untuk mempersingkat waktu, kita tumpangkan ke pembicara awal. Langsung saja pimpinan dan Pak PJ Bupati, terkait dengan apa yang saya sampaikan kemarin sudah dijawab oleh Pak PJ Bupati dan kami secara pribadi dan menyampaikan terima kasih banyak atas respon dan jawaban yang disampaikan. Kita sangat berharap ini bisa jadi perhatian khusus, karena memang mengingat tenaga kesehatan ini juga pernah jadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Paling tidak ini merupakan sebuah penghargaan bagi mereka
terkait dengan yang kita sampaikan tidak lagi mengikuti tes di 2023, mengingat mereka sudah lulus di 2022. Sekali lagi pimpinan kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Ini nampaknya dipersilakan Pak Amirullah, jangan panjang-panjang pula, kita tanya jawab pula di sini ya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Dalam bimbingan ya Allah Subhanahu wa taala, salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kata penghormatan saya tumpahkan kepada pembicara terdahulu. Yang mohon maaf Pak Dayat, mic di meja saya nggak ada, mungkin lagi dicas baterai. Bukan masalah anggaran, nggak ada, masih dicas. Terima kasih pimpinan, terima kasih kepada PJ Bupati yang telah menjawab pandangan umum saya. Ada tiga hal sebenarnya. Pertama, mengenai diskusi lahan pembangunan konflik. Yang kedua, menyangkut surat rekomendasi dari singkil yang terkait dengan operasi Rimo Singkil Sawit Makmur. Yang ketiga, bagaimana di singkil ini kita bangun bersama-sama secara bermartabat. Saya tanyakan ini pimpinan, karena kita sudah diliput oleh media, baik dalam penyampaian maupun dalam jawaban PJ Bupati. Jadi biar enggak dia berbalas pantun, saya mau bertanya kepada pimpinan, seperti apa kita buat langkah-langkah ke depan mengenai pendistribusian lahan dari para pembangunan masyarakat. Imbas konflik ini kedua. Jadi ya mohon maaf, kami di Komisi 1 sebenarnya menjadi sorotan dengan tupoksi. Jadi kalau memang perintah kedua ini kita laksanakan sesuai dengan jawaban Bupati, ya mungkin dalam waktu dekat sehabis paripurna APBK 23 ini ya kita diskusikan secara bersama-sama. Mohon arahan dan petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amirullah. Lainnya, Komisi 1 berusaha diundang pihak dari PPA, diundang pihak kombatan tadi. Di mana titik temunya? Kalau kami pimpinan, kalau sudah ada rumusan, kami kan pimpinan ini mengeluarkan rekomendasi. Jadi kami harapkan Komisi 1 buat RDP, BKS kombatan, berapa orang, satu orang, berapa orang, berapa kemampuan kita. Jadi saya rasa kemampuan kita mungkin kali 100, mungkin 50 orang, tolong dicek data-datanya diturunkan. Memang banyak kombatan. Harus ada rekomendasi lah, rekomendasi. Mungkin kita rasa itu mengambil saran. Itu keputusannya sudah lama komisi memang kita bawa itu coba komisi satu lah buat RDP dari pihak PPA. Terima kasih Pak. Menurut saya jadi bahkan ada beberapa ini diharapkan ada komisi satu yang mewakili di Bawaslu, ada undangan dari saya harapkan ada komisi satu yang mewakili. Oke, terima kasih. Oke, sedikit pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara PJ Bupati dan mungkin masyarakat sipil yang makin menjadi terhadap pelayanan dari masyarakat pemerintah. Yang kedua Pak PJ, mungkin kan di jawaban Pak PJ ini
artinya yang mengkonsep adalah dari SKPK terkait. Ini perlu saya jelaskan sedikit Pak Puji, menyangkut dengan masalah betul mahal. Sebenarnya yang mendapatkan beasiswa ini adalah anak miskin Pak Puji. Jadi kalau hal ini juga dimasukkan ke asnaf miskin yang selama ini juga itu dilakukan, berarti tidak ada masalah. Ini kan asnaf miskin. Jadi program ini adalah program beasiswa untuk anak tidak mampu atau anak miskin yang memang kalau tidak kita bantu dia tidak mampu menyokong anaknya. Maka ini dari catatan saya Pak Puji, mungkin perlu diperdalam. Dan ini kita akan terus mendampingi mereka Pak Puji. Mungkin itu adalah terima kasih. Mohon maaf dari Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dengan selesainya Saudara PJ Bupati menyampaikan laporan jawabannya, maka berakhir sudah acara pada hari ini. Sebelum rapat kami tutup, marilah terlebih dahulu kita membacakan surat al-as bagi yang non-muslim agar menyesuaikan. Wal asri. Demi masa. Terima kasih. Dengan selesainya pembacaan surat al-asri tadi, maka dengan ini rapat kami dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 10.30 dengan acara penyampaian laporan komisi secara tertulis, laporan pendapat dari fraksi dewan, penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan sekaligus penutupan rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang keempat tahun 2022-2023. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.